Hai teman-teman, terima kasih sudah singgah di channel saya, Frans Leo. Video yang saya share kali ini adalah masih berkaitan dengan museum yang ada di Jakarta. Nama museumnya adalah Museum Taman Prasasti. Museum ini beralamat di Jalan Tanah Abang nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas dari beberapa provinsi di Indonesia beserta koleksi kereta jenazah yang antik. Terdapat juga 2 buah peti jenazah di dalam kaca. Kedua peti ini pernah digunakan oleh mantan proklamator Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Peti yang digunakan Soekarno tersebut pernah digunakan untuk membawa jenazah sang proklamator tersebut dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD ke Wisma Yaso yang saat ini merupakan Museum Satria Mandala untuk digunakan sebagai persemaian. Sementara itu, peti yang digunakan Muhammad Hatta digunakan untuk membawa jenazahnya dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau sekarang dikenal dengan RSCM ke tempat pemakaman umum atau TPU Tanah Kusir. Kemudian kita bisa melihat juga di museum ini sebuah patung perempuan yang terlihat menangis, dan menurut legenda perempuan tersebut sangat sedih kehilangan sang suami yang baru menikahinya selama beberapa bulan akibat penyakit malaria, dan karena tidak kuat menahan rasa sedihnya, akhirnya perempuan ini meninggal gantung diri.
Kemudian di sebelah kanan peti jenazah Bung Karno dan Bung Hatta juga terdapat sebuah batu yang digunakan untuk sembahyang dengan tulisan Jepang. Batu tersebut dibuat sebagai tugu peringatan untuk mengenang para tentara Jepang yang tewas melawan sekutu. Di museum ini kita bisa melihat beberapa informasi seperti adanya kereta jenazah dan hamparan batu-batu nisan serta sebuah lonceng, di mana lonceng tersebut dulunya dibunyikan ketika ada jenazah datang untuk dimakamkan. Museum ini memiliki luas sekitar 1,2 hektar dan merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafir, dan sastrawan yang menyatu. Dan banyak museum yang ada di Jakarta. Museum Taman Prasasti memiliki keunikannya sendiri. Di balik nuansanya yang suram, sunyi dan teduh, pepohonan yang tumbuh di dalamnya. Museum ini menyimpan begitu banyak kisah kematian para tokoh penting dari berbagai periode sejarah yang berbeda.
Memang museum ini dikhususkan untuk menyimpan berbagai macam batu nisan dan prasasti yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sebagai komplek pemakaman bagi para penjabat VOC dan orang-orang Belanda yang berjasa pada masa itu, hal ini membuat Museum Taman Prasasti kaya akan berbagai gaya arsitektur klasisme, neogotik, dan Hindu Jawa. Seni pembuatan nisan makam yang merupakan dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebun Jahe Kober dijadikan museum dan dibuka untuk umum dengan koleksi prasasti, nisan, dan makam sebanyak sekitar 1370-an yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Karena perkembangan kota, maka luas museum ini kini menyusut, tinggal hanya sekitar 1,2 hektar saja. Di museum ini dihimpun berbagai prasasti zaman Belanda dan sebelumnya serta makam beberapa tokoh Belanda, Inggris, dan Indonesia atau Hindia Belanda seperti ada A.V. Michaels yang merupakan tokoh militer Belanda pada Perang Beleleng. Kemudian ada juga Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia atau sekolah kedokteran pada zaman pendudukan Jepang. Kemudian J.H.R. Kohler merupakan tokoh militer Belanda pada Perang Aceh. Kemudian ada juga replika prasasti pecah kulit Everbird. Ada juga Olivia Marine Raffles yang merupakan istri Thomas Stanford Raffles, mantan gubernur Hindia Belanda dan Singapura. Ada juga Kapitan Jas. Kemudian ada Miss Peabody, merupakan tokoh opera pada tahun 1930-an. Di museum ini juga terdapat nisan Su Hoki yang merupakan juga aktivis pergerakan mahasiswa era pada tahun 1960-an. Dan ada juga Walterus Stahl yang merupakan vikar apostolik Batavia.
Saat ini jumlah koleksi Museum Taman Prasasti sebanyak lebih kurang 940 makam atau batu nisan, di mana 701 diantaranya masih dalam kondisi baik dan sebanyak 239 kondisi saat ini sudah rusak. Awalnya Museum Taman Prasasti ini adalah pemakaman umum yang bernama Kebun Jai Kober dan dibangun pada tahun 1795 untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandskerk yang sekarang adalah Museum Wayang, yang dimana museum tersebut kondisinya sudah penuh. Makam baru ini menyimpan koleksi nisan dari tahun sebelumnya karena sebagian besar dipindahkan dari pemakaman New Hollandskerk pada awal abad 19. Nisan yang dipindahkan ini ditandai dengan tulisan HK atau Hollandskerk. Selanjutnya, di depan batu tulisan Jepang tersebut terdapat nisan berbentuk seperti rumah. Bangunan yang sering disebut rumah ini merupakan makam keluarga J.W. van Delden. Dia merupakan juri tulis di Indonesia Timur dan pernah menjabat sebagai ketua perdagangan VOC. Kemudian kita bisa melihat juga terdapat makam istri Thomas Temple Raffles, Olivia Maureen Raffles. Batu nisannya terbuat dari batu andesit. Dia memiliki wasiat untuk dimakamkan dekat sahabatnya yang bernama John Caspar Linden. Ada juga batu nisan berbentuk seperti candi yang merupakan milik seorang ahli sastra Jawa kuno bernama Dr. John Lawrence Andreas Brandes. Bagian atas candi tersebut tidak utuh. Hal ini merupakan simbol bahwa dia masih memiliki keinginan yang belum tercapai.
Terdapat juga batu nisan yang berbentuk seperti katedral berwarna hijau. Batu nisan ini dibuat untuk panglima perang bernama J.J. Pure karena jasanya yang sangat besar oleh pemerintah. Kemudian kita juga akan melihat batu nisan berbentuk seperti tugu monumen, dibuat oleh arsitek dari New York bernama R.A. Launich. Batu nisan ini merupakan milik Direktur Jenderal Finansial Hindia Belanda bernama L. Launi. Selain itu juga terdapat batu nisan berbentuk seperti tembok besar dengan kepala tengkorak tertancap di atasnya. Batu nisan ini merupakan replika dari tembok peringatan yang dulu ada di daerah Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Tembok tersebut dibangun untuk memperingati mendiang Ray Belfort. Dia adalah orang Belanda keturunan Jerman Siam yang menjadi pemberontak pemerintah dan ingin melakukan pembunuhan massal saat malam tahun baru. Namun rencananya terlanjur ketahuan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dia dihukum dengan ditarik tubuhnya oleh 4 ekor kuda. Kemudian terdapat juga patung laki-laki berwarna coklat. Itu adalah patung seorang pastor yang mendirikan Yayasan Vincentius di Jakarta. Masih terdapat juga beberapa tokoh penting lain yang terdapat batu nisannya di sana. Salah satunya adalah Dr. H.F. Roll yang merupakan kepala sekolah dokter Jawa, kemudian berganti nama jadi Stovia, lalu berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu terdapat juga batu nisan milik Gubernur VOC terakhir, yakni Gerardus van Overstraeten. Dan ada juga arsitek Gereja Katedral Jakarta Pusat, yakni Marius Hulswit, juga ada batu nisannya di museum ini. Kemudian ada juga Panglima Perang Belanda, J.H.R. Kohler. Dia tewas di Masjid Baitur Rahman Aceh saat hendak menyerang Aceh. Jenazahnya pun sekarang dimakamkan di Aceh.
Kemudian ada juga patung dan nisan Su Hoki yang merupakan aktivis pergerakan mahasiswa pada tahun 1960-an. Demikianlah informasi visual perihal Museum Taman Prasasti ini. Kiranya video museum ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan tentunya bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah ke channel saya, Francis Leon. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih.